Oke, iya. Iya. Selamat sore, Pak Ustadz. Selamat sore, Pak Yusuf. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, Pak Ustadz. Anda luar biasa sekali, orang yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Ini kenapa ini ya dubbing ya suaranya? Bentar ya, Pak Ustadz ya. Di sini tidak, Pak. Di sini Oh, di tempat Bapak normal, Pak. Tempat Bapak enggak ya? Tempat kami ini dubbing. Sebentar, Enggak. Pak, sebentar. Ya. Oke. Ini gimana terus ini? Apa dah? Stay mute ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Anda orang luar biasa. Saya sangat kagum walaupun kita dengan iman yang berbeda, tapi saya sangat salut ya. Saya sangat kagum dengan cara berpikir Anda, cara memahami, cara bersikap, sumbangsi Anda kepada bangsa ini, bagaimana Anda adalah orang-orang yang seharusnya ada di depan, dan saya berdoa supaya lebih banyak lagi akan hadir miftah-miftah selanjutnya seperti apa yang pernah ditunjukkan oleh seorang tokoh bangsa kita, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur ya. Kami sangat bersyukur ya. Terima kasih, dan pada kesempatan ini Pak Ustadz Miftah, silakan Anda mau memberikan uraian dulu sedikit terhadap apa situasi yang berkembang saat ini, bagaimana beberapa kelompok yang salah memahami dengan Ustadz Miftah sehingga mereka mungkin mencela atau memberikan kata-kata mungkin yang kurang berimbang, atau mungkin yang lebih ekstrim mungkin memarahi atau mungkin mencaci maki. Nah, Pak Ustadz Miftah silakan memberikan uraian dulu dasar-dasar kenapa Anda sampai ikut merasa sedih terhadap apa yang terjadi dengan Bapak Muhammad Kaceh. Dan kemudian kita akan sharingnya supaya teman-teman yang dari Muslim silakan masuk untuk kita berdiskusi secara gentleman untuk supaya kebaikan buat banyak orang, buat bangsa ini bisa hadir ya di tengah-tengah polemik daripada kemajemukan kita. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom kepada seluruh umat Kristiani. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang untuk kedua kalinya membuka ruang diskusi atau dialog yang bisa kita katakan ini adalah dialog kebangsaan melalui persepsi dua keyakinan yang berusaha untuk menemukan titik temu, menghilangkan ragu, dan membuat hubungan persaudaraan menjadi lebih syahdu. Saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa Islam ya adalah agama yang sejatinya adalah mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, Pak Yusuf. Tak ubahnya di dalam ajaran Kristiani juga bahwa kasih sayang itu dikedepankan. Amen. Walau dengan persepsi perbedaan keimanan, akidah, tapi kasih sayang itu tetap, apalagi antar sesama anak bangsa. Saya sendiri adalah yang sangat tetap ingin Indonesia ini menjadi negara Pancasila. Dia bukan negara syariah, bukan negara agama, bukan negara khilafah. Bahkan saya yakin umat Kristiani pun tidak ingin menjadikan Indonesia ini negara Kristen. Betul tidak, Pak? Tetap menjadi negara Pancasila. Betul, Pak. Sangat setuju itu. Nah, saya teringat ada beberapa teman-teman gitu kan di dalam
ajaran Kristen. Kalau saya salah mohon diingatkan ya Pak ya. Siap Pak. Siap Pak Ustadz. Ada itu di dalam Alkitab itu tertulis, kasihilah musuhmu. Ada itu Pak ya? Ada, benar sekali Pak Ustadz. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu sendiri, yang maknanya juga hampir mirip itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Yang bunyinya itu, fabima rahmatim minallah lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu itu berlaku lemah lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Tapi kalau kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, pasti, kata Al-Quran itu, orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka pesan Al-Quran itu, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan minta ampunkan untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan berdialog, bermusyawarahlah. Fa'idha azamta, kalau kamu telah bersungguh-sungguh, fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka kalau memang kamu sudah bersungguh-sungguh, berserah dirilah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Jadi dalam ayat ini saja, kalau memang pun dialog tidak juga menemukan titik temu, tetap pada perbedaan yang ada, kita malah disuruh untuk bertawakal, berserah diri sajalah kepada Allah. Artinya yang masing-masing lah. Jangan memaksakan kehendak. Nah, Bapak sudah dengar tadi kan Pak, ayat itu kalau disinkronkan dia dengan Lukas tadi tuh Pak ya, kalau nggak salah ya, kasihilah musuhmu itu ya Pak ya. Iya Pak. Iya, kan maafkanlah mereka, maafkanlah musuh-musuh itu, maafkanlah, minta ampunkan kepada Allah gitu kan. Nah, jadi ternyata kitab suci kita itu masing-masing, kalau ada permusuhan, kalau ada ketersinggungan kan gitu, ya udahlah maafkanlah kan begitu. Nah, kemudian ampunilah mereka kan gitu. Iya. Minta ampunkan mereka kepada Allah supaya ini jangan terus menganga gitu, melebar. Rasulullah sendiri pun di dalam ajaran agama Islam itu, beliau tuh dihujat, beliau tuh pun juga dicaci oleh mereka-mereka yang memusuhi Rasulullah. Bahkan pernah saking geramnya umat itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahabat itu menyuruh Nabi, uda'u alal musyrikin, ya Rasulullah, doakan celaka aja mereka. Begitulah bahasanya. Doakan kebinasaan mereka ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu? Inni lam uba'ats la'anan. Aku itu tidaklah diutus untuk menjadi pencela, pencaci, kata Nabi. Innama bu'itsu rahmatan. Sesungguhnya itu aku ini hanya diutus sebagai rahmat. Kalau bahasa yang lebih lebar lagi, aku tuh diutus membawa ajaran kasih sayang, rahmat. Jadi wong nabinya sendiri yang rugi gitu kan, karena beliau itu yang dihina, beliau itu yang dihujat. Kita umatnya kemudian malah ngamuan gitu. Iya. Harusnya kan kita ikuti prinsip-prinsip Rasulullah itu. Jangan gampang marah, jangan gampang tersulut gitu. Kalau merasa ada perdebatan, debatable yang tidak ada habisnya,
kasih pernyataan, sanggah lagi. Kasih pernyataan, sanggah lagi. Nggak apa-apa, begitulah kehidupan. Supaya negara kita dalam berdemokrasi itu tetap eksis sampai kapanpun. Kalau tidak ada orang-orang yang bersuara seperti kita ini lagi, maka negara ini diambang emergensi, diambang bahaya. Tapi karena izin Tuhan, kita bisa masih mempertahankan negara ini menjadi tetap dalam ideologinya Pancasila, dan kemudian semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Pak. Nah, hadis yang saya bacakan tadi itu Pak Yusuf, bahwa Nabi itu ketika disuruh untuk mendoakan kebinasaan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang memusuhi Rasulullah, yang nggak suka sama Rasulullah, malah Nabi bilang aku diutus hanya rahmat. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab syarahnya, ya, penjelasan hadis itu. Jadi kita ini di dalam Islam memang tidak bisa kucluk-kucluk langsung kita ambil ayat, kemudian kita ambil hadis, langsung kita terapkan. Dia ada penjelasan-penjelasan dari ulama supaya penafsiran itu tidak melebar kemana-mana. Nah, dalam hadis itu disebutkan oleh Imam Nawawi, hadhil ahadits mubayyinah ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam minasyafaqati ala ummati. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu begitu prihatin dia, merasa kasihan dia dengan umatnya. Kok begini umatku ini? Kok terlampau begitu, sedikit kok marah gitu, kok mau mendoakan orang dalam keburukan aja gitu. Mendoakan orang dalam kebinasaan aja, begitulah. Rasa keprihatinan Nabi. Kan begitu. Kemudian wal i'tina bimasalihihim, dan Rasulullah itu lebih mementingkan mencari maslahat. Mencari hal-hal yang lebih baik gitu daripada membalas hal-hal yang tidak urgen begitu. Wal ihtiyat lahum, dan Nabi itu mengarahkan kepada umatnya agar berhati-hati dalam sikap. Nanti kalau kita kita cerca juga mereka, kita caci mereka, kita hujat mereka, kan tidak baik jadi hasilnya nanti, kan begitu. Lalu kemudian, nah ini yang paling penting, kata Imam Nawawi itu waraghbatu fi kulli ma yanfa'uhum, supaya umat ini juga raghbah, ya, lebih concern terhadap apa-apa hal yang produktif bagi mereka. Nah, itu yang seperti yang Pak Yusuf katakan, kalau kita terus melapor ini, ya nggak ada majunya negara ini, kan gitu. Itu Ya. aja kita jadinya. Di situ jalan di tempat. Sementara negara lain sudah pada maju dalam sains, teknologi, kerukunan umat beragama, tanpa merasa mendiskreditkan orang lain atau tanpa juga merasa didiskreditkan orang lain ketika mereka membahas kitab suci masing-masing, kan gitu. Jadi kita harus gentleman dong gitu, harus dewasa gitu. Bagaimana kalau kita berbicara tentang Kristen gitu kan, lalu kita ukur dia dengan standar Islam, lalu kita laporkan karena kita nggak senang dengan ayat itu. Begitu juga sebaliknya, akhirnya tak tercapai, karena yang namanya dua keimanan itu tetap menjadi dua perbedaan yang tidak bisa disatukan, tapi bisa untuk diakurkan. Ya. Bisa untuk, ya, dipupuk terus rasa persaudaraan itu, rasa silaturahmi itu, sehingga tidak menyebabkan konflik-konflik yang berkepanjangan yang menghambat kemajuan satu bangsa itu sendiri. Nah, jadi
kepada semua ya rekan-rekan baik yang muslim non muslim gitu kan. Ayo kita sama-sama saling merangkul gitu kan. Ayo kita sama-sama saling mendoakan kebaikan. Kita kan punya cara tersendiri dalam berdoa, masing-masing punya koneksi batin antara diri dan Tuhan kan gitu. Ayo kita sama-sama berdoa, kita besarkan ini ya energi-energi spiritualitas yang positif. Kalaupun ada perbedaan itu pasti, dan berbeda itu merupakan hukum alam, sunnatullah yang memang nggak bisa terpisahkan di dalam kehidupan itu. Jadi jangan sampai menuduh sesuatu yang kita sendiri pun tidak tahu gitu. Menuduh seseorang gitu kan karena membela Pak KC katanya. Saya bukan membela, tetapi ingin mendudukkan suatu porsi masalah. Mencari benang-benang yang berserak kan gitu. Lalu kemudian kita berusaha untuk merapikannya. Kalaupun saya akhirnya dituduh oleh rekan muslim itu misionaris gitu kan. Bahkan saya masuk ke dalam channel muslim sendiri ya Pak ya. Begitu saya masuk ke dalam itu saya sudah dibilang Ustadz munafik, Ustadz pembela kafir kan gitu. Wah, saya bilang ini keterlaluan. Nabi Muhammad sendiri aja melarang kita untuk mengkafirkan sesama kita. Kata Nabi itu man da'a rajulan bil kufri au aduwullah ya kan. Siapa orang yang mengkafirkan saudaranya kan gitu, mengkafirkan seseorang gitu. Atau dia mengatakan ini musuh Allah kan begitu. Walaysa kadzalik, tapi enggak terbukti illa haru alai. Itu akan kembali kepada yang menuduh. Begitulah bahayanya kita menuduh orang kafir. Maka saya diajarkan di dalam agama dari kecil selalu dekat dengan agama gitu ya kan. Kakek saya seorang ustadz ya. Kakeknya kakek saya atau buyut saya juga seorang ulama di Langkat, orang Melayu gitu kan. Beliau mengajarkan kepada saya waktu kecil dulu ya, hormati yang lain. Jangan sikit-sikit mengkafirkan. Kita itu Islam tuh bukan Islam takfiri, Islam yang suka mengkafirkan. Nah, kemudian ada tuduhan lagi, saya dapat pajero gitu ya Pak. Kemudian dapat uang gede gitu ya, miliaran apa segala macam. Sudahlah, janganlah. Udah kita salah, nambah salah lagi gitu kan. Bagaimana kita dinilai Allah, dinilai Tuhan? Nggak layak kita untuk berwasangka kan gitu, yang membuat kita ya jadi akhirnya mengundang orang lain untuk mendatangkan sakwasangka lain. Iya. Nah, jadi macam-macam. Gara-gara satu orang yang berprasangka buruk, yang lain juga jadi berprasangka buruk. Berarti kita membawa benih kejahatan untuk orang lain. Waduh, itu berbahaya sekali. Jadi saya rasa itu dulu Pak Yusuf uraian saya. Nanti kita diskusi lagi. Silakan Pak Yusuf. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Sekali lagi saya sangat salut dengan Pak Miftah ini. Artinya dengan keterangan, uraian, pernyataan beliau terhadap keberadaan Pak KC, justru banjir cacian, banjir hinaan, banjir makian, bahkan banjir fitnahan. Nah, ini tidak mudah. Ini butuh satu keikhlasan, satu pengorbanan dari hati yang rela demi kebenaran. Ya, ini sesuatu yang kita perlu contohi ya. Jadi kita bukan mencontohi hal-hal yang artinya bersifat merugikan. Tetapi ini justru sangat perlu dicontohi karena ini sangat bermanfaat ya. Orang yang rela mengalami kesusahan karena sebuah kebenaran itu pasti
Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Tentu yang akan menerima ialah orang-orang yang berada di kondisi seperti itu, ya seperti kayak Ustadz Miftah ini. Tetapi kalau orang-orang yang cuma mengedepankan sesuatu yang hanya perasaannya, emosionalnya, keinginannya, dan pendapatnya, ini yang justru merugikan. Ya, yang saya ingin tanyakan sedikit kepada Pak Ustadz ini, Bapak punya pemikiran sangat luar biasa, dan saya tahu juga Bapak tidak sendiri seperti yang sudah pernah diteladankan oleh tokoh bangsa kita yaitu Gus Dur, ya. Bagaimana beliau yang sangat bersikap artinya supaya semua bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, dari semua lapisan latar belakang, budaya, suku, agama, ya. Ini mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, kenapa kok bisa ada perbedaan seperti itu, Pak Ustadz, dengan orang-orang yang mengedepankan perasaan, mengedepankan seperti yang Bapak bilang tadi, suka mengkafir-kafirkan orang, suka istilahnya menjustifikasi, dan lebih mengedepankan emosional, lebih mengedepankan kelompok. Ini menurut Pak Miftah kira-kira apa yang menjadi dasar mereka? Apakah doktrin yang disampaikan kepada mereka itu berbeda dengan apa yang Bapak pernah pelajari, atau bagaimana Pak kira-kira sampai kok kelompok-kelompok seperti ini muncul? Bahkan saya lihat justru menjamur sekali Pak di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, yang kita rindukan supaya cepat tinggal landas, bahkan kalau bisa lebih daripada Amerika dan China gitu. Bapak bisa sedikit memberikan penjelasan kepada kita. Ya, apa yang mereka sampaikan, kan gitu ya Pak Yusuf, itu benar, tetapi masih setengah. Kita itu benar-benar, jadi nggak cukup benar, mesti benar-benar, kan gitu. Ketika setengah kebenaran itu disampaikan, maka setengah kebenaran lagi tenggelam dan tertutup, terjadilah kekacauan. Begitu Pak Yusuf, ya kan? Iya. Karena ada konteks, kan gitu. Kita ini sedang dalam kondisi perang atau memang sedang dalam kondisi damai. Nah, Indonesia hari ini kan sebenarnya tidak angkat senjata, tidak ada peperangan antar agama hari ini, kan gitu. Jadi perbedaan yang begitu sangat-sangat menonjol itu karena setengah kebenaran itu yang tersampaikan. Itu dia Pak Yusuf. Setengah kebenaran menenggelamkan setengah kebenaran yang lain. Jadi tidak ada nilai-nilai yang komprehensif, ya, nggak ada perbandingan gitu. Jadi yang diajarkan itu hanya satu sisi jadinya, gitu. Jadi yang diajarkan itu hanya tentang misalnya ayat jihad, gitu kan, ya, ayat tentang bunuh, kan gitu. Sementara kan yang kasihi sesamamu, cintai sesamamu, sebarkan perdamaian, itu harusnya jauh lebih di atas daripada hal-hal yang memang tidak pada konteksnya, kan gitu. Dalam hadis kursi kan dikatakan bahwa Allah katakan sendiri gitu kan, dalam hadis kursi itu Pak, ya. Kasih sayangku melebihi daripada murkaku. Artinya apa? Berarti agama umumnya sangat-sangat lebih memprioritaskan perdamaian dan juga kasih sayang. Jadi makanya di dalam Islam itu sendiri Pak Yusuf, kalau kita berbicara tentang bab fikih, ya, bab fikih itu para ulama itu, ulama-ulama dahulu, ya, itu menyusunnya begitu cantik sekali. Pertama, kitabut thaharah, kitab bersuci. Nah, sucikan dulu hati, sucikan dulu raga.
Kalau kamu mau bertuhan, mau dekat dengan Allah, sucikan dulu hatimu. Itu dia kita butuh toharoh. Sementara bab jihad itu terakhir. Setelah beberapa bab paling belakang itu bab jihad. Itu menunjukkan bahwa perang tidak pernah bisa menjadi solusi. Selalu akan ada kerugian di dalamnya. Itu hanya jalan terakhir. Ya. Nah, jadi yang diminta oleh agama itu ya sucikan hati kita, bersihkan raga kita. Seperti yang dikatakan Pak Kaci gitu Pak ya. Ya. Dalam satu uraiannya itu gitu kan. Beliau memberikan persepsi gitu. Persepsi tentang kitab kuning bisa memicu radikalisme, kan gitu ya Pak ya? Iya. Kitab-kitab suci di pesantren itu mengajarkan radikalisme. Ini satu opini, kan gitu, satu opini yang disampaikan oleh beliau, kan gitu. Iya. Nah, beliau menyampaikan itu secara general, betul tidak Pak? Tidak ada menuduh pesantren dengan inisial tertentu atau pesantren dengan organisasi tertentu, betul tidak? Secara general, umum dia. Nah, dan beliau di dalam video itu, saya tidak tahu apakah video itu sudah di take down Pak ya, sudah di take down Pak Yusuf. Iya, iya betul. Itu sudah ada, kalau saya nggak salah sudah ada 42 video yang di take down. 42 video ya. Iya. Ya, jadi di dalam video-video itu kan Pak Muhammad Kacé itu kan menyebutkan satu kitab kuning ya, kitab kuning pesantren gitu kan. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Di dalam kitab Kasyifatus Saja. Itu Kasyifatus Saja. Ini kitabnya Pak. Saya punya kitabnya ini. Iya. Nampak Pak? Nampak. Ya. Warnanya kuning? Ya. Kuning Pak? Iya. Iya, tulisannya, hurufnya. Kasyifatus Saja ya kan? Syarhu Iya. Safinatin Najah. Itu dia kitab ini. Ini karya ulama Indonesia ini. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarah atau memberikan penjelasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ya bin Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami ya. Sumair Al-Hadrami, itu dia namanya. Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Itu nama pengarang kitab Safinatun Najah. Jadi ada dua pengarang nih, Pak Yusuf. Satu Kasyifatus Saja itu kitab keterangannya, itulah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang satu lagi itu Safinatun Najah karangan Syekh Sumair Al-Hadrami. Nah, dari buku ini kan gitu kan. Makanya saya katakan kemarin itu dalam tulisan itu saya sangat bersyukur gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kacé itu ada ajaran radikalisme di sini kan gitu kan. Ini kan opini dulu. Ini kita kembangkan sebagai opini dulu. Saya sudah buka kitab ini kan gitu. Mungkin orang yang membacanya itu tidak menemukan gitu ya kan kalimat-kalimat yang berpotensi kepada radikalisme mungkin. Ya karena memang di dalam kitab ini tidak ada babul jihad ya tentang jihad dalam kitab ini. Tetapi di redaksi ya kitab ini ya di kitab Safinatun Najah yang terakhir halaman terakhir ini mendekati halaman terakhir sekitar halaman 202 Pak. Halaman 202. Nah, di halaman 202 itu ada tertulis ya. Boleh saya bacakan tuh Pak ya? Boleh silakan Pak. Ya, bahwa Rasulillah ila kafatil khalqi Rasulil malahimi. Saya tidak tahu bagian yang mana yang dibaca Pak Kacé ya kan, tapi
bagian yang saya baca ini, lihat, nanti kita akan dengarkan benar nggak ini bisa berpotensi kepada radikalisme ketika ini disampaikan dengan tidak bijak. Rasulullah itu utusan Allah ila kafatil khalqi, kepada segenap makhluk. Nah, beliau itu Rasulil Malahimi. Nah, kata malahim. Malahim itu bentuk jamak dari kata malhamah. Malhamah. Nah, saya supaya tidak terkesan asbun gitu kan. Saya cek and recheck lagi gitu ya kan. Apa itu artinya malahim? Bentuk plural atau jamak dari kata malhamah. Nah, saya coba cek ya kan. Ini di kamus besar ini. Kamus tebel ini tuh. Kamus Al-Munawwar, Kamus Arab Indonesia karya Kiai Haji Ahmad Warson Munawir. Nah, pada halaman pada halaman 1260 itu. Kata malhamah itu jamaknya adalah malahim, itu diartikan oleh Kiai Haji Ahmad Warson adalah peperangan yang kejam, banyak membawa korban. Jadi kalau diartikan dia, nah, diartikan nih Pak ya, Pak Yusuf ya. Rasulul Malahim kan gitu kan. Rasulul Malahim ya. Bahwa Rasulullah itu utusan Allah, beliau juga utusan sesuai dengan ini ya, arti dalam kitab ini jadinya ya. Dalam kamus ini. Jadi Rasul itu adalah utusan atau pemimpin tempat peperangan yang kejam. Di bawahnya lagi ada lagi kalimat bahwa malhamah itu artinya majzar, tempat pembantaian. Tempat pembantaian. Itu kamus yang berbahasa Arab Indonesia, karya ulama Indonesia kan gitu. Kalau yang asli dari Arab sendiri ini Al-Qamusul Muhit. Al-Qamusul Muhit. Tebel banget ini ya. Di sini diartikan juga sepertinya Kiai Haji Ahmad Warson ini mengartikannya dari kamus ini. Nah, di sini diartikan oleh beliau itu adalah malhamah itu al-waq'atul 'azimah fil qatli. Ya. Betul yang tadi dikatakan artinya itu tadi. Yaitu peperangan yang kejam yang banyak membawa korban. Nah, jadi berarti Nabi itu Rasulul Malahim, utusan Allah pada tempat pembantaian. Ini kalau diartikan secara bahasa ya Pak ya, kan gitu. Nah, diterangkan lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa malahim di situ adalah ya, kata malahim itu adalah wahiyal harbu wal qital, dan dia itu adalah peperangan. Itu dia, peperangan artinya pada saat peperangan. Tapi kan coba kita lihat penjelasan itu sangat sedikit sekali. Kalau untuk anak-anak pesantren ya, yang memang ustadznya adalah ustadz yang membawa kedamaian, dia paham ini, paham gitu kemana arahnya ini, arah daripada naskah tulisan ini kan gitu. Nah, kitab Safinatun Najah ini sudah menyebar Pak ya ke seluruh dunia ya, ke Timur Tengah, bahkan ke Afrika kan gitu kan. Itu dibaca gitu kan. Dibaca oleh banyak orang kan gitu. Banyak mahasiswi kan gitu kan. Oke, kalau dia kebetulan dia berada di pesantren yang mengedepankan kebinekaan, dia paham itu kemana arahnya daripada tulisan ini, syarahnya itu. Tapi anak-anak remaja tanggung, mereka yang baru belajar, yang jiwanya tidak stabil gitu, ketika dia membaca itu, dia kan langsung berpikir Nabi itu diutus untuk membantai jadinya. Betul tidak Pak Yusuf? Betul. Sesuai dengan arti tadi itu. Kan mengerikan ini gitu. Makanya saya sangat bersyukur. Saya berpikir dulu, kenapa gitu terorisme gitu, radikalisme ini
apa-apa saja gitu, faktor-faktor utamanya itu saya coba telaahin gitu kan gitu. Belum lagi di ayat Quran nanti kan gitu dipahami secara apa ya, secara sembrono gitu, sembarangan, baca ayat kemudian diartikan lewat terjemahan lalu diterapkan. Coba kita kita baca surat Al-Baqarah ayat 191 ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka. Itu dia. Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Mereka di situ kafir bahasanya. Di penghujung ayat disebutkan kata kafir di situ. Lihat bagaimana ini kalau dibaca oleh mereka-mereka yang belum stabil jiwanya, kan bisa memicu radikalisme jadinya. Kita lihat bagaimana mereka yang teriak takbir Allahu Akbar, dia bantai sesama muslim yang tak sepaham dengan dia. Apalagi yang non-muslim. Dia penggal lehernya sambil teriak takbir. Kita sering lihat tuh Pak ya, di video YouTube kan banyak tuh ya. Iya. Beredar tuh ya. Betul. Mengerikan gitu, kan gitu. Nah, saya katakan saya sangat bersyukur sekali. Artinya kan dengan adanya hal yang seperti ini, kita para ulama lebih bersigap lagi untuk mengcounter makna-makna ini supaya jangan liar dia diterjemahkan oleh berbagai elemen gitu. Sehingga terselamatkanlah generasi ini supaya jangan ada lagi penggal-penggal pakai kalimat takbir dengan mengatasnamakan ayat atau memahami kitab kuning tadi itu dengan sembarangan, kan gitu. Kan perlu ada penjelasan ulama. Ini pada saat kapan diterapkan, kan gitu. Terbatas sekali ini syarahnya, penjelasan ini di dalam kitab Kasifatus saja. Makanya ini asumsi ya Pak ya, asumsi ini kitab Safinatun Najah, kitab yang apa ya, banyak disyarah oleh para ulama ya, macam-macam namanya, ada termasuklah ini Kasyifatus saja, kan gitu kan. Jadi ini unik gitu kan. Kasyifatus saja itu artinya menyingkap tabir kegelapan pada kitab untuk mensyarah kitab Safinatun Najah. Jadi kan berarti ada makna-makna yang memang harus diterangkan di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada makna-makna yang tidak boleh sembrono gitu memahaminya, sehingga nanti kan akan merugikan Islam itu sendiri. Nah, makanya saya sampaikan bagaimana gitu sebuah opini tapi dipidanakan gitu. Sementara memang ada referensi itu yang memang berpotensi jika disalahgunakan. Saya rasa itu dulu Pak Yusuf. Baik Pak. Jadi memang dengan adanya ini seharusnya para ustadz lebih istilahnya lebih bekerja keras untuk memberikan penjelasan ya Pak Ustadz ya, supaya jangan sampai hal-hal seperti ini bisa mengorbankan istilahnya pembelajar-pembelajar yang baru yang mereka tidak paham, dan apalagi mungkin para ustadz yang juga dengan salah menerjemahkan, karena kita kan juga tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga, bahwa ini kan sudah terjadi. Ada orang yang seperti Bapak bilang tadi, yang seringkali mengedepankan takbir, tetapi apa yang dilakukan adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, itulah dasarnya ya teman-teman ya, kenapa Pak Ustadz Miftah ini dengan pikirannya yang begitu brilian, dia justru bersyukur ya, beliau justru bersyukur dengan adanya Pak KC ini menyampaikan opini atau pendapat ya itu justru membuat kita ini semuanya digiring kepada sesuatu yang jauh lebih baik ya, khususnya buat teman-teman yang ada di agama Islam, supaya artinya berikanlah penjelasan terhadap hal-hal yang memang itu termuat di dalam kitab yang disebutkan oleh Pak KC. Seperti Pak Ustadz Miftah bilang bahwa Pak KC ini adalah seorang yang literalis. Ya, artinya dia memang orang yang senang belajar dari apa yang tertulis di dalam literatur, di dalam buku-buku yang memang menjadi pegangan. Nah,
Ini sesuatu yang sangat memang kalau kita mau berpikiran ya sesuai dengan tuntunan rencana Tuhan, maka kita akan mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Dengan adanya ini, disinilah fungsinya sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai ustadz, kiai, dan lain-lain, ya tampillah untuk memberikan penjelasan atau mungkin di inilah seperti kayak mungkin di ijtima begitu ya, artinya didiskusikanlah di antara para ustadz supaya ada kesatuan ini penjelasan sehingga yang masih muda ini orang-orang yang pembelajar-pembelajar yang baru ini mereka jangan sampai menjadi korban-korban lagi dengan adanya kesalah-tafsiran seperti yang dimaksud oleh Pak Ustadz Miftah tadi ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya memperhatikan seperti yang tadi dibilang juga, kalau misalnya kita sedikit-sedikit melaporkan ya, sedikit-sedikit mengedepankan emosional, mengedepankan perasaan ya, tetapi tidak mengedepankan rasional, logika, tidak mengedepankan tujuan Tuhan. Tuhan itu ya salah satu hakikatnya pasti ingin mendatangkan kebaikan buat manusia. Itu tidak bisa dibantah. Dalam nilai-nilai ketuhanan ya bagi kita yang semua menuju kepada Tuhan, pasti itu adalah hal yang sangat sangat menjadi pondasi utama bahwa Tuhan itu selalu menginginkan yang baik. Tidak pernah Tuhan menginginkan yang jahat atau saling mengorbankan antara sesama, sekelompok, atau mungkin di dalam perbedaan-perbedaan sesama manusia terus kemudian ada yang lain dikorbankan. Itu saya tahu betul itu bukan tujuan Tuhan. Ya. Nah, kalau di dalam seperti kita mengedepankan sekali lagi emosional, perasaan, kepentingan kelompok, maka yang rugi pasti diri kita sendiri. Ya, artinya apa? Kita rugi waktu, rugi perasaan, rugi emosional kita, bahkan rugi banyak hal. Nanti kalau sampai emosional kita membuahkan sesuatu yang akhirnya nanti baru timbul penyesalan. Nyesal kenapa lakukan seperti itu. Nah, ini kan merugikan diri sendiri, ya. Belum lagi ditambah merugikan negara, ya. Karena polisi itu sangat banyak kerjaan mereka, banyak tugas mereka. Mereka banyak hal yang perlu dibereskan di dalam urusan-urusan yang jauh lebih istilahnya lebih bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan semua lapisan rakyat, lapisan masyarakat yang ada di bangsa Indonesia. Tapi hanya tersita waktunya, tersita energinya, tersita biayanya, ya, biaya pengadilan, biaya kepolisian, biaya segala macam, ya, akan keluar cuma hanya karena ada perasaan-perasaan emosional yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia-manusia yang mengedepankan emosionalnya, mengedepankan perasaannya. Ini kan sangat merugikan diri sendiri, merugikan negara, ya, merugikan banyak orang, ya, orang lain pun yang tidak sepaham dengan kita hanya karena kita mengedepankan perasaan, akhirnya mereka jadi korban oleh karena kita supaya perasaan kita lah yang terdepan. Kalian harus mengerti perasaan kami, ya. Perasaan kami tersakiti, perasaan kami terhina. Memang betul. Namanya manusia hidup dengan perasaan, tetapi kalau kita hanya mengedepankan itu, kita akan merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang, merugikan negara. Karena negara akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk urusan Pak Aceh ini. Ya, jadi itulah teman-teman, saya melihat luar biasa ya apa yang dibagikan oleh Pak Miftah. Dan yang juga saya perlu tambahkan, ya, saya melihat ini juga artinya mungkin Pak Miftah juga setuju dengan saya kalau ini merugikan Islam itu sendiri juga. Artinya apa? Orang-orang yang selama ini mulai bersimpatik mungkin mau mengikuti Islam, tapi dengan melihat gejolak pendapat-pendapat yang mengedepankan emosional, yang sedikit-sedikit ingin istilahnya merugikan orang lain, mungkin mereka akan mundur dan mereka akan berkata, ngapain ikut agama seperti itu? Ngapain ikut kepercayaan seperti itu?
Dan saya yakin Ustadz Miftah mungkin setuju dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ya inilah yang kami hadir ini untuk kepentingan kebangsaan kita, dialog kebangsaan untuk mendatangkan kebaikan buat semua, bukan hanya buat satu kelompok, bukan hanya untuk satu agama, bukan hanya untuk satu perasaan, tapi untuk semua. Marilah kita sama-sama ya, istilahnya di dalam perbedaan iman kita, tapi itu kan kita bisa mencari titik temu untuk supaya damai, sejahtera, kemajuan itu bisa kita capai. Mungkin begitu Pak Ustadz Miftah ya. Mungkin Anda mau tanggapi sedikit, silakan. Ya, setuju Pak, karena kan bukan saya yang mengatakan tadi Pak ya, kan saya sampaikan tadi dalam surat Ali Imran ayat 159 kan. Bapak tadi kan dengar, kalau kau berlaku kasar, keras hati kan gitu kan. Ya mereka pasti akan jauh dari sekelilingmu. Jadi nggak ada empati lagi gitu. Tidak ada simpati gitu kan. Karena orang itu hatinya itu disentuh ya kan. Hatinya itu disentuh, bukan dengan jalan kita itu merubuhkan hati seseorang dengan cara kekerasan kan gitu. Saya rasa kita harus mengedepankan nilai-nilai kasih sayang itu Pak ya kan, antar sesama umat beragama ini gitu. Jangan kita marah-marah gitu kan. Sementara para pemimpin agama ya kan Pak ya, para nabi lah kita katakan, mereka itu kan sebenarnya pemimpin-pemimpin spiritualis ya kan. Mereka itu mengajak kedamaian, mengajak kebahagiaan, mengajak persaudaraan gitu ya kan. Kenapa kita umatnya nggak mengikuti mereka kan gitu? Iya. Ambillah kebaikan itu dari mereka, itu contoh kasih sayangnya itu 100%, titik gitu. Tidak ada kurangnya gitu. Kalau kurang nanti payah kan gitu. Banyak nanti kepentingan-kepentingan. Saya kira benar yang Bapak bilang tadi itu. Jadi akhirnya jangan sampai umat Islam itu memurtadkan sendiri umatnya ya Pak ya. Karena kondisi karena kondisi oknumnya ya kan, pengikutnya yang selalu marah-marah, nggak sadar dia gitu bahwa itu menghilangkan empati bagi umat yang lain yang tadinya udah kuat, sudah kokoh, tiba-tiba jadi ya kok kayak gini ya gitu jadinya ya kan. Jadi salah siapa kan gitu. Itu saya rasa Pak. Iya, karena sudah ada contohnya Pak Ustadz. Ini Pak Saifuddin kan beliau istilahnya meninggalkan Islam karena dia merasa ada kelompok yang teraniaya. Artinya kelompok minoritas sepertinya kayaknya terjajah begitu ya. Jadi akhirnya beliau sangat berempati dan beliau mengikuti Tuhan Yesus, justru ingin membela istilahnya orang-orang yang teraniaya lah dalam pengertian beliau ya. Seperti itu. Iya. Jadi luar biasa ya. Mari saya sampaikan lagi juga Pak ya. Saya sampaikan juga, kan ada penggiringan opini kalau saya di bentar lagi jadi kafir katanya. Iya. Jadi sementara saya itu sudah betul-betul gitu mendalami agama itu gitu kan. Kembali lagi bahwa agama itu kan kebaikan, mengajarkan kebaikan gitu kan. Kalau untuk gara-gara hal ini kita itu jadi berpindah agama kan gitu, dituduhkan bahwa kita akhirnya jadi kafir Pak gitu. Saya dituduhkan juga nih Pak sebagai orang kafir nih Pak jadinya. Iya. Wong saya itu masih sholat gitu, saya masih bersyahadat gitu istilahnya lah ya dalam hukum Islam gitu kan, dalam ketentuan Islam tuh saya masih seperti apa adanya gitu. Tapi saya tidak bisa melihat hal-hal yang tidak duduk persoalan itu. Saya tidak bisa melihat kalau ada kebenaran itu dikebiri Pak. Nah itu saya rasa Pak. Iya, luar biasa ya. Jadi sebetulnya begini teman-teman, kalau saya lihat Ustadz Miftah ini, dia justru mendatangkan kebaikan yang begitu besar buat agama, khususnya Islam itu sendiri. Karena dengan penyampaian yang menyejukkan, penyampaian yang sangat bisa diterima oleh semua lapisan, khususnya yang non
non Islam ya, non Muslim ya, itu akan membuat mereka itu bersimpati kok kepada Muslim. Nah, bukankah itu yang kalian harapkan supaya semakin banyak orang yang mengikuti Muslim? Nah, orang mengikuti Muslim itu kan dasarnya harus kepada yang pertama itu simpatik dulu. Ya, artinya merasa ada sesuatu nilai lebih yang ditawarkan. Kalau sesuatu yang hanya bersifat emosional, terus kemudian penekanan-penekanan dan ingin artinya merugikan, ya, dalam tanda petik merugikan kelompok-kelompok yang minoritas, apalagi memang kelompok-kelompok minoritas memang mereka merasa didiskreditkan, ya, dengan tekanan-tekanan yang selama ini yang mereka terima. Nah, inilah yang membuat seperti yang disampaikan tadi, saya sangat sependapat dengan Ustadz Miftah. Jadi jangan sampai teman-teman di Muslim, ustadz-ustadz, jangan sampai kalian sendiri yang membuat nanti Islam-Islam ini tambah banyak yang murtad. Begitu. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Miftah tidak usahlah di istilahnya ditanggapi negatif. Ini orang yang sangat dibutuhkan oleh yang pertama agama Islam itu sendiri. Yang kedua, sangat diperlukan oleh bangsa dan negara Indonesia karena orang-orang yang berpikiran pluralis ini yang sangat artinya sangat baik untuk toleransi, damai buat kehidupan bangsa ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz Miftah. Kita akan masuk berdiskusi dengan teman-teman ya yang sudah yang sudah masuk di link ini. Oke, kita terima dulu ini Rahmana Raja. Selamat sore. Sore, Pak Yusuf. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan pemaparan Pak Ustadz ini ya sangat-sangat luar biasa. Saya ini mualaf, Pak. Bahkan ngaji saja saya belum tahu, Pak. Iya, Pak. Ya, makanya dengan pemaparan tadi, ya ada baiknya juga saya hanya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Boleh Pak Rahman. Ya, apakah Tuhannya yang disembah Pak Ustadz dengan Tuhannya yang disembah Pak Kace sama Pak Yusuf Manubulu itu sama atau tidak? Menurut pendapat Pak Ustadz lah, saya tanya. Ini persoalan internal ya Pak ya. Jadi dalam konteks kita beragama kan gitu. Karena akidah itu berbeda, jadi prinsip-prinsip itu juga berbeda. Saya lebih mengarah ke sana aja. Karena saya tidak bertanya tentang lebih-lebih Pak. Cukup Bapak menjelaskan saya sebagai seorang mualaf tentang ketuhanan yang kita sembah. Sama tidak berbeda, Tuhan yang disembah Pak Kace dengan Pak Yusuf Manubulu dengan Tuhan yang Bapak sembah dan saya itu sama tidak? Berbeda Pak, berbeda. Ya. Kalau berbeda, lalu si Pak Kace mengatakan kepada saya sebagai seorang mualaf bahwa Nabi Muhammad itu raja jin dan Allah Subhanahu wa taala itu jin. Itu di depan saya langsung. Kira-kira menurut tanggapan Bapak, Pak Kace itu benar tidak? Pak Kace, jadi silakan Pak Yusuf. Ya, Pak Kace itu tidak pernah mengatakan Muhammad itu rajanya jin. Ya, beliau mengatakan kalau ada tertulis Muhammad dikerumuni jin, itu yang beliau katakan. Ya. Pak Yusuf, videonya Pak Kace, saya pikir begini, Mas Ramana begini. Kita di dalam hal ini hadir di sini bukan untuk menjadi hakimnya Pak Kace, tapi kita ini lagi cari satu tujuan untuk supaya kebangsaan kita ini yang terdiri dari kemajemukan, ya, dari lipat, dari nah itu yang sedang kita diskusikan. Jadi kita tidak mengarah kepada kondisi yang sudah
di ranah kepolisian saat ini. Kita tidak usah membangun Iya, pendapat-pendapat lagi terhadap hal itu. Jadi Itu saya bukan membangun pendapat lain lagi, mohon maaf sebelumnya Pak Yusuf, karena ini Ustadz saya, sehingga saya bertanya. Karena bukan 1-2 kali Pak Kace berdialog dengan saya di mana tempat room kita dua ketemu. Dia selalu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jin dan Nabi Muhammad itu raja jin. Ada ayatnya bahwa dia dikelimuti jin dan dia adalah raja jin. Makanya saya pertanyakan pendapat ini kepada Pak Ustadz saya yang lebih paham tentang akidah Islam. Pertanyaan saya mudah saja, apakah Tuhan yang disembah Pak Kace dengan Pak Manubulu, dengan Tuhan yang disembah saya dengan Pak Ustadz saya ini sama tidak? Tadi kan Pak Ustadz sudah menjawab bahwa sudah saya sampaikan berbeda. Sudah dijawab kan? Ya, kalau Pak Ustadz mengatakan berbeda, apakah ucapan Pak Kace dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jin, Anda terima tidak? Kalau Anda tidak terima, jelaskan ketidakterimaan Anda di room sini. Yang menjadi viral itu kan yang kita fokuskan di tangan polisi itu tentang masalah dikerubungi jin ya, itu sudah kita jawab ya Pak ya. Di video sebelumnya kita sudah sampaikan juga, di tulisan-tulisan saya yang menyebar juga sudah saya sampaikan. Jadi saya rasa tidak perlu memperuncingnya lagi Pak Yusuf. Saya tanya, Bapak belum jawab, Pak Ustadz saya belum jawab. Tuhan yang Anda sembah dengan Tuhan yang disembah Kace itu sama tidak? Sudah dijawab tadi, Mas. Sudah dijawab Pak ya. Sudah dijawab. Berbeda. Ya. Berbeda. Ya, jadi silakan Pak Ustadz, silakan. Ya, kita menyebut Tuhan kita Allah, kan begitu. Dalam prinsip Kristiani tentunya ada Tuhan Bapa ya kan Pak ya, ada Yesus Christ sebagai Tuhan juga kan gitu. Dalam beberapa ayat Alkitab saya baca ya, bahwa dalam keyakinan Kristiani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi tentu itu berbeda, Pak. Betul, Pak Yusuf? Iya. Betul. Nah, memang kita tidak sedang mengedepankan perbedaan itu, tapi kita sedang mencari satu tujuan untuk kebaikan bersama. Ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Jadi kita lanjut ke jujur. Ya, silakan jujur ya. Ya, selamat sore Pak Ustadz juga Pak Yusuf. Dengar ya suara? Dengar. Ya. Muslim Kristen. Jujur ya. Muslim Kristen. Kristen. Oke. Silakan. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Iya, Ibu. Apakah menurut Pak Ustadz, ini menurut Pak Ustadz ya, kami Kristen ini adalah kafir? Itu aja Pak. Itu untuk yang pertama. Iya Pak. Iya Mbak. Apakah kami Kristen ini adalah kafir? Iya. Oke. Jadi kami Kristen ini adalah kafir. Saya belum jawab ini. Oh, oke. Saya tunggu kalau gitu. Ya, jadi dalam perspektif Al-Quran juga memang ada penyebutan itu, kata kafir itu. Tetapi kata kafir itu yang berhak mengejudge-nya, ya, yang memvonisnya itu hanya Allah Ta'ala. Jadi kita hanya membacakan ayat saja, tapi untuk persoalan penghakiman, pengejajan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak berani ya Ibu ya, menetapkan kekafiran seseorang, karena itu adalah urusan Sang Maha yang bijaksana kan gitu. Karena pada hakikatnya kan gitu kan, banyak perspektif-perspektif ya, definisi-definisi yang berbeda di kalangan para ulama itu sendiri gitu dalam memberikan definisi kafir ya kepada orang yang di luar Islam kan gitu. Karena
konteks yang lebih sering gitu kan, kekafiran itu adalah kafir harbi ya, karena dia di luar Islam tapi dia membunuhi orang Islam, dia menyerang orang Islam, dia menghantam orang Islam. Nah, ini jelas nyata kekafiran, kafir harbi gitu. Tapi ketika di dalam Islam itu sendiri, ketika dia tidak menyerang Islam, dia hidup damai dengan Muslim, panggilan-panggilan itu berubah. Banyak di masa Rasulullah sebutan-sebutan seperti ahlu zimmah ya, non Muslim tapi disebut dengan ahlu zimmah, zimmi, yaitu orang yang di luar Islam yang dapat perlindungan gitu dari Islam itu sendiri gitu. Saya rasa itu Bu ya, itu ada pembahasan khusus terlalu panjang membahas itu. Ya Pak Yusuf ya. Iya betul Pak. Baik. Ya. Baik, itu kan tadi menurut Bapak ya, sebetulnya ya saya tidak perlu memaksa Bapak menyebutkan apakah kami kafir atau bukan ya, soalnya itu bisa membahayakan Bapak sendiri nanti. Tapi menurut Bapak kan tadi dibilang di antara ulama saja masih banyak perbedaan apa sih kafir itu begitu ya. Nah, oke lah, itu menurut para ulama belum ada kesepakatan apa itu kafir. Walaupun pada kenyataannya kami di luar non Muslim ini selalu dikatakan kafir gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Allah yang Anda percaya begitu, apakah kami orang Kristen ini kafir? Nah, mungkin itu begini, Bu. Ini diskusi kita agak melebar di. Sebentar Pak Ustadz, saya jawab saja. Jadi begini, tadi kan Pak Ustadz sudah bilang kalau tentang pemikiran daripada Allah itu kan sangat tidak benar kalau seorang ustadz yang menyimpulkan, begitu Ibu ya. Jadi itu wilayahnya Allah. Jadi kita Pak Ustadz ini kan sebagai umat, sebagai manusia tidak punya hak sama sekali untuk berada di wilayah itu. Jadi itu semuanya dikembalikan kepada Allah, untuk biarkanlah Allah yang menyatakan itu. Ya, apakah siapa yang dimaksudkan dengan kafir? Karena dalam hal ini sendiri para ustadz pun juga ada berbeda-beda di dalam pendapat. Ya, jadi mungkin itu jawabannya ya, Bu jujur ya. Ini Pak Yusuf. Bu jujur. Saya kan Pak Yusuf, maaf, saya kan bertanya, maksudnya gini, kalau tadi kan menurut ulama-ulama belum ada kejelasan ya tentang istilah kafir. Sementara maksud saya bertanya kalau menurut Quran ini kan perkataan Allah ya, menurut perkataan Allah di Quran, apakah orang Kristen itu disebut kafir? Orang Kristen yang menyembah Yesus adalah Tuhan itu disebut kafir? Iya, menurut Quran, Bapak punya. Jadi gini, Ibu, tadi sudah dijelaskan, Quran itu menurut Islam itu adalah perkataan dari Allah itu sendiri. Ya. Untuk memahami itu di dalam diskusi kebangsaan ini kita tidak berfokus ke situ. Kita berfokus kepada bagaimana supaya manfaat untuk kemajemukan kita, itulah yang kita coba kedepankan di sini. Artinya kita bukan membahas tentang satu doktrin yang kita harus istilahnya mempertajam di sini. Ini bukan kajian-kajian ini, tapi kita di sini sementara cari satu titik temu untuk kebaikan bersama di dalam kemajemukan kita, ya, di dalam berbagai suku, agama dan lain-lain. Oke, Bu Jujur, terima kasih ya. Oke, kita ke anak Batak. Selamat sore. Selamat sore, Pak Ustadz. Kalau aku sih Pak Ustadz, aku dari Medan ya, orang Kristen. Melihat sikap Pak Ustadz ini, aku justru ingin menjadi saksi meringankan untuk Yahya Waloni. Karena saya lihat Pak Ustadz ini membangun kedamaian seperti yang ada di pikiran saya. Dan saya sangat setuju apa yang dilakukan Pak Ustadz. Dan saya seandainya diminta dan bisa, saya akan melakukan hal yang sama untuk Pak Yahya Waloni. Bukan berarti saya membenci Pak KC, bukan. Tapi saya
sama prinsip saya dengan Pak Ustadz. Saya ingin menjadi saksi yang meringankan untuk Pak Yahyawaloni kalau diminta. Kalau diminta saya bersedia melakukan hal yang sama seperti yang Bapak lakukan untuk Muhammad KC, dan saya orang Kristen yang sebenarnya dan saya orang Batak. Saya ingin melakukan hal yang sama untuk Bapak Yahyawaloni. Begitu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Baik. Betapa luar biasanya ya, betapa luar biasanya kalau semua bisa artinya mensinergikan perbedaan-perbedaan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua ya. Terima kasih Pak Anabatak. Tuhan Yesus berkati Anda. Sangat sejuk sekali ya Pak ya. Dialog ini gitu. Jadi ada keseimbangan gitu ya Pak ya. Pak Yusuf. Betul Pak, luar biasa ya, artinya jadi kalau semua sudah bisa saling, artinya tidak mengedepankan perasaan emosional, tapi mengedepankan bagaimana supaya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang harus istilahnya meringkuk di dalam jeruji besi, tapi itu anggaplah sebagai hikmat ya, sebagai istilahnya pembelajaran yang berarti buat masing-masing pihak ya. Itu yang saya lihat di situ ya. Ya, terima kasih ya buat siapa tadi itu anak Batak ya. Oke, kita ke Ibu Aubrey. Selamat sore Ibu Aubrey. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Sore Ustadz. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Ustadz Miftah. Terima kasih Bapak untuk pencerahannya. Sangat mendamaikan. Memang seharusnya kita hidup di Indonesia ini kan banyak budaya ya Pak Ustadz ya, banyak keberagaman. Jadi alangkah baiknya siapapun itu sebenarnya, mau orang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, ateis sekalipun, cobalah sama-sama belajar bagaimana untuk bisa menghargai, menghormati ideologi masing-masing, bukan gitu Pak Ustadz ya. Allah Akbar. Jadi tidak ada pemaksaan, yang damai-damai saja gitu. Begitu juga saya sebagai petobat baru, pengikut Kristus sekarang, saya untuk case Pak KC, semoga beliau tetap sehat. Untuk Pak Yahyawaloni juga, semoga beliau juga sehat. Dua-duanya sehat. Dua-duanya diberikan kesehatan supaya apa? Supaya ketika mereka melanjutkan kehidupan nanti diberkati dan bisa memberkati banyak orang. Memberkati banyak orang itu bukan memberkati banyak orang, mendoakan itu bukan hanya internal kita atau satu ideologi sama kita satu iman, enggak, karena ada perintah Tuhan Yesus loh. Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi memang kalau misalnya Pak Miftah tadi dikatakan difitnah gitu ya, padahal niatnya baik gitu, nawaitunya baik supaya mendamaikan, supaya jangan ada perpecahan gitu kan, sebenarnya simpel, tapi oknum-oknumnya saja yang membuat kericuhan gitu. Kalau tadi seperti Pak Rahmana dikatakan sama apa beda, tuannya jelas beda kan gitu Pak. Dan itu tidak apa-apa. Saya sebagai pengikut Kristus Pak Miftah misalnya gitu ya, jangan saya dibilang gue kafir gitu ya, tidak apa-apa buat saya, karena kan itu dari sudut pandang iman orang Muslim. Masa saya harus memaksakan? Benar nggak Pak Miftah? Iya betul. Iya tetap ya. Maka dari itu kita saling menghargai saja gitu, karena memang saya izinkan saya sebelumnya Pak Yusuf, Pak Miftah membacakan firman Tuhan. Ya silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Miftah. Jadi dalam Efesus 6 ayat 12 sudah sangat jelas bahwa the enemy yang sesungguhnya, ya musuh yang sesungguhnya itu adalah bukan fisik manusia.
Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan fisik manusia, bukan memerangi, bukan ingin kita bunuh, sebagainya, tidak ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Ini yang saya bacakan di kerajaan darkness ya, kerajaan dunia antikristus iblis. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Ingat ada tulisan yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bagi antikristus itu, musuh itu bukan hanya orang Kristen saja gitu. Tetapi si antikristus ini, si kegelapan ini, kerajaan dunia juga bisa memakai siapa saja untuk membuat kekacauan dalam kedamaian gitu ya. Saya bacakan lagi dalam firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu. Dunia di sini maksudnya adalah kerajaan dunia, iblis, jin dan sebagainya, itu masuk dalam roh kegelapan, roh antikristus. Tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi kalau dalam perspektif mata rohani pengikut Kristus itu, yang kita lawan ini adalah bukan fisik manusia, tetapi roh-roh jahat, kerajaan antikristus dalam dimensi bawah gitu. Karena yang kita percayai kerajaan surga berada di atas. Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi memang beda spirit, ya, beda roh. Yang kita lawan ini adalah roh kegelapan gitu, roh darkness. Lukas 6 ayat 22 sampai dengan 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia ini adalah Tuhan Yesus yang datang dari kerajaan surga yang kudus. Orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi buat saya, ini sebagai edukasi saja. Memang kerajaan dunia ini antikristus yang dalam mata rohani kekristenan ini ada jin, ada iblis, ya, dan ada biangnya gitu ya. Ada antikristus itu memang tidak suka melihat kedamaian gitu. Jadi mengenai kerajaan surga, saya mau mengedukasi bahwa kerajaan surga itu adalah something about love, mengenai kasih. Jadi jangan berharap jika spirit-spirit provokator atau spirit-spirit yang memecah belah kedamaian antar sesama gitu ya, atau yang memicu gitu, dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Belum tentu. Karena Tuhan Yesus Elohim yang bertahta dalam kerajaan surga menghendaki kita supaya menjadi duta kasih, duta cinta kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Yusuf. Terima kasih Bapak Ustadz Miftah. Tuhan Yesus memberkati, diberikan kesehatan semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bu Obed. Tuhan Yesus berkati Ibu. Oke, kita ke Pak Cabe. Pak Cabe, teman dari Muslim, Pak Miftah. Ya, selamat sore Pak Cabe. Selamat sore. Ya, Saya langsung ke Pak. Silakan. Iya Pak Cabe. Ya, assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mendengar tadi apa yang dipaparkan Pak Miftah. Kalau bisa saya simpulkan bahwa kalau ada perbedaan antara Islam dan Kristen di sini, yang mana itu pendapatnya sesuai dengan keimanan masing-masing, Pak Miftah
menyarankan untuk berdiskusi, berdialog, atau memberikan semacam hak jawab apa semacam itu. Tetapi Pak Miftah sendiri tadi memberikan contoh kenapa Pak Miftah malah memfitnah atau minimal memberikan justifikasi bahwa ketika Pak Miftah ke channel Muslim itu mendapat perlakuan yang tidak baik, minimal gibah di channel ini, Pak. Kenapa Pak Miftah tidak tabayun ke sana untuk berdialog, untuk meluruskan, Pak? Coba sebelum saya masuk ke inti pertanyaan, tolong itu ditanggapi dulu, Pak. Saya sudah berdialog dengan mereka, tetapi kan sudah saya ceritakan tadi memang begitu saya masuk ke channel itu, saya tetap jelaskan, tapi memang terlalu banyak emosi gitu kan, mengejat saya sebagai ustadz munafik kan gitu, ustadz kafir, ustadz pembela kafir kan gitu kan. Jadi bukan kita tidak melakukan dialog, kita sudah lakukan, tapi ya yang namanya kita seorang tamu kan gitu kan, akhlak seorang muslim itu sebenarnya apa? Yaitu fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya kan gitu. Itu kata Rasulullah, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tapi saya malah tidak mendapatkan kenyamanan di situ. Begitu aja, Pak. Ya, itulah kira-kira yang kira-kira dirasakan teman-teman Muslim ketika sudah berusaha untuk berdialog dengan Pak Aceh, sudah membuat video-video reaction, kemudian Pak Aceh tetap memberikan statement yang sangat menyakitkan umat Islam, maka itulah seperti yang Bapak rasakan pada saat ini tadi, karena Bapak merasa sudah berdialog dengan channel Muslim, tapi ternyata mendapat tanggapan yang tidak baik. Seperti itu juga teman-teman Muslim yang kenapa punya sikap seperti itu, karena mereka juga sudah berdialog dengan Pak Aceh dan sudah memberikan video-video sanggahan, tetapi Pak Aceh juga tetap memberikan statement-statement yang menyakitkan bagi umat Islam. Sedangkan saya sendiri kalau itu dalam ranah intern, saya sama sekali tidak masalah. Seperti misalnya ketika Pak Yusuf menyampaikan kepada teman-teman Kristen kalau menyebut Nabi Muhammad langsung saja jangan diberi gelar, langsung saja disebut Muhammad, jangan diberi Nabi. Itu saya sama sekali nggak protes karena itu dalam ranah iman mereka. Itu nggak apa-apa bagi saya. Tetapi ketika itu mencela terhadap Nabi Muhammad, dikatakan Nabi Muhammad itu adalah gila, Nabi Muhammad pedofilia, saya sebagai seorang Muslim merasa tidak enak, Pak. Itu kemudian saya langsung saja masuk ke pertanyaan saya. Yeah. Tadi Bapak menyampaikan tentang kitab Safinatun Najah, yang saya sendiri memang tidak pernah belajar. Ya itu kitabnya Nawawi Bangsan, karena saya bukan orang NU, saya tidak mempelajari kitab itu. Tolong itu bukan kitab orang NU aja, Pak. Itu kitab seluruh umat itu. Seluruh umat Islam tahu itu kitab itu, menyebar ke seluruh negara, banyak negara maksudnya. Iya, maksud saya seperti Muhammadiyah misalnya kan punya himpunan Majelis Fardih, tujuannya kan ke sana, bukan ke Safinatun Najah, Pak. Iya. Pertanyaan saya gini, itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah sumber kekerasan itu tadi di bab apa? Tolong dijelaskan secara agak rinci biar tidak hanya sepotong begitu, Pak. Tadi kan sudah, iya, itu di kitab apa ya, nanti bisa dicek. Tentang Bapak kan bawa kitabnya, baca saja itu di bab apa, kemudian yang dibahas apa itu, di bab itu atau pasal itu tolong dibacakan saja. Itu kan saya sebutkan tadi di halaman 202 itu. Nah, jadi itu redaksi penutup ya, menuju akhir kitab 202. Tinggal
satu halaman lagi. Nah, jadi bisa kita lihat ini hanya pujian-pujian ya kepada Rasulullah. Kan di sini Ya, itu terutama iya Mas. Iya. Saya begini, pendengar di sini kan tidak semuanya Muslim dan juga tidak semuanya Kristen. Yang Kristen kan jelas nggak memungkinkan untuk tahu itu. Maka tolong bab itu dibacakan di bidang itu loh, biar tahu apa isi dianu itu. Jadi ini permasalahan penghujung kitab ya, sebelum akhir bab puasa ya. Jadi di sini ada ucapan doa dari Syekh Sumair Al-Hadrami, lalu kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti bisa lihat sendiri kan gitu kan. Ada kalimat Rasulil Malahim kan gitu. Jadi bukan sumber ya Pak ya. Beliau itu kan makanya saya jelaskan tadi ini persoalannya kan tentang peperangan kan gitu. Jadi beliau itu sebagai pemimpin perang. Yang namanya berperang pasti ya pedang kan gitu kan, pasti ada yang tewas kan gitu ya. Konteksnya kan Nabi kan defense ya, biar tidak asumsi liar, tolong itu dibacakan itu syarah itu tidak ada kan, sudah saya bilang tadi apa namanya Pak Cabe kan, itu syarah tidak ada, tidak lengkap itu syarah, hanya ini saja kalimat syarahannya tadi, Rasulul Malahim ya kan, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Malahim tadi ya, jamak malhamah wahiyal harbu wal kital, itu saja, hanya untuk perang kan gitu kan. Atasnya itu membahas apa itu, terus kemudian kenapa muncul itu kan bisa dijelaskan Pak, tolong dibacakan mulai dari jadi jangan hanya beliau itu kan sudah saya katakan ya, itu kan ungkapan doa itu disyarah. Dalam doa itu dia ada sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulillah ila kafatil khalqi Rasulil Malahim. Nah, dikata Rasulil Malahim itu sangat terbatas sekali penjelasannya, baik dari Syekh Sumair Al-Hadrami maupun Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya saya katakan wajar dengan kondisi yang di masa sekarang ini terkadang muncullah opini seperti itu kan ya kan saya katakan tadi, saya aja sangat bersyukur saya katakan tadi supaya bisa mengcounter. Jadi kalau ada nanti mahasiswa yang mau belajar, mau baca, saya akan tinggal jelaskan aja. Ini penjelasan ini sangat sangat ringkas sekali gitu. Jadi saya pikir tidak perlu saya tambahkan lagi ya. Itu kan berarti saya rasa cukup. Saya rasa cukup aja tuh Pak ya, karena sudah saya jelaskan gitu kan. Karena pun Bapak tidak punya kitabnya, jadi susah. Fungsi untuk memperkuat pemelintiran orang-orang di luar Islam. Itu berarti Bapak memperkuat. Itu berarti Bapak berasumsi juga. Itu berasumsi juga dong namanya. Bacakan agar tidak berasumsi. Sudah kemudian dibacakan semua pun. Coba ya, tengok ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulillah ila kafatil khalqi Rasulil Malahim Habibillahil Fatihil Khatib. Ini hanya salawat saja, dan salah satu salawat itu menyebut Nabi itu setelah bersalawat itu wa alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin kan gitu. Jadi saya kira kan, makanya saya bilang ini opini, opini yang memang karena keterbatasan pemahaman, kalau dia di anak pesantren mungkin bisa saja di counter oleh para ustadz, banyak kitab-kitab jihad yang menerangkan masalah ini gitu dengan baik kan gitu. Yang saya maksudkan justru itu kan hanya semacam saya rasa cukup Pak Yusuf, terlalu melebar Pak Yusuf. Jadi begini Pak Cabe, begini saya jelaskan sedikit bahwa tujuan dari Ustadz Miftah ini adalah sangat baik. Artinya begini ya, kalau misalnya seandainya yang disampaikan Pak, tolong di-mute dulu salah satu supaya tidak ada bisu.
Di mute Yang dulu. Ya, dubbing oke. Jadi begini Pak Cabe. Jadi saya melihat Pak Ustadz Miftah ini seorang yang sangat ini ya, sangat mendatangkan berkah buat bangsa kita. Artinya, kenapa dia nyatakan tadi bahwa dia bersyukur dengan adanya pernyataan Pak Kacé seperti itu. Artinya, jadi beliau dan ustadz-ustadz yang lain bisa mempersiapkan diri lebih jauh. Untuk apa? Seandainya muncul pemahaman yang terbatas, maka para ustadz sudah siap untuk memberikan bantahan, sudah siap untuk memberikan penjelasan yang maksimal supaya tidak ada penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan apa maksud yang sebenarnya. Itu Pak Cabe. Jadi dalam hal ini Pak Ustadz Miftah itu saya pikir adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa ya. Artinya dia benar-benar mengedepankan untuk membela Islam itu sendiri supaya jangan sampai ada orang menyalah tafsirkan ayat-ayat yang istilahnya tidak ada penjelasan yang maksimal di situ. Begitu Pak Cabe. Oke ya, Pak, kita ke yang lain dulu. Sebentar Pak. Gimana? Sebentar Pak Yusuf. Begini. Ya. Itu tadi yang dibacakan Pak Miftah itu tadi itu semacam penutup seperti begini loh kalau bahasa Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yusuf yang gagah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Miftah yang ganteng. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Anu yang gini. Cuma itu intinya dari itu tadi. Bukan suatu bab yang membahas tentang apa terorisme itu. Sama sekali tidak membahas tentang bahwa Nabi Muhammad itu sumber dari terorisme, bukan. Itu tadi hanya semacam bukan begitu Pak Cabe, sorry saya potong, bukan begitu maksudnya Pak Miftah. Jadi artinya dengan adanya penyampaian Pak Kacé itu menjadikan sebuah istilahnya persiapan yang baik di kalangan para ustadz untuk memperlengkapi ataupun juga memberikan penjelasan kepada orang-orang yang salah menafsirkan tentang buku ataupun kitab ataupun ayat-ayat yang diimani oleh umat muslim. Itu maksudnya beliau. Jadi beliau bersyukur itu bukan berarti sekedar dalam membela Pak Kacé, tidak, tapi bersyukur itu supaya di kaum Islam sendiri, baik ustadz ataupun yang lain-lain, bisa memberikan penjelasan yang lebih maksimal. Begitu Pak. Jadi tolong ini dipahami secara benar. Pak Miftah di sini bukan dalam rangka untuk membela semata-mata Pak Kacé, tetapi untuk kebangsaan ini. Artinya supaya Islam itu juga jangan sampai nilainya itu ditafsir, dipahami sepotong-sepotong. Itu maksudnya beliau. Begitu Pak Cabe. Ya, itu terima kasih. Satu. Saya rasa kita cukupkan aja ya Pak Cabe ya. Saya tidak ingin melebarkan masalah ini karena memang tujuan kita ini mencari titik temu, menghilangkan ragu dan menciptakan persaudaraan syahdu. Itu yang dari awal yang saya sampaikan. Jadi kita bersama-sama bukan mau melebarkan perbedaan yang ada, tapi justru untuk mencari titik temu bahwa jangan sampai loh kita ada suuzon untuk selamanya gitu. Biarkan perbedaan itu berjalan, tetapi tetap jaga kerukunan. Ini cara saya untuk menyampaikan pesan-pesan kedamaian itu. Saya peduli dengan anak bangsa, saya peduli dengan umat Islam. Kenapa yang hari ini terorisme, yang meneriakkan takbir, menyembelih leher orang, memenggal kepala orang, bahkan ada dakwah-dakwah yang sampai menyatakan penggal kepala orang. Ini yang ingin saya redam. Kan bisa saja mereka salah dalam menafsirkan kitab-kitab, apalagi tadi di ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 191 itu. Bagaimana kalau remaja-remaja tanggung gitu kan, dia membaca ayat itu tanpa ilmu, tanpa filter, kan saya bilang inilah yang bisa memicu radikalisme itu kalau tidak ada ilmu dan guru, saya katakan. Maka dari diskusi kita ini, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah biar sampai ini kepada mereka-mereka yang ingin memperbaiki kerukunan umat ini agar terus kita bersama walaupun di tengah perbedaan yang ada. Begitu Pak Yusuf. Ya, luar biasa Pak ya. Oke, kita ke berikutnya Ari Tonang.
Selamat malam. Selamat sore Pak Aritonang. Pak, ini Pak Yusuf terakhir Pak Yusuf ya, karena saya mau. Selamat sore Pak Yusuf. Oh ya. Baik, baik. Ada kegiatan Selamat lagi Pak. sore, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam Pak Aritonang. Kita jumpa ya. Iya, saya selalu sama Dua Pak kali ya. Ustaz. Kita kan dua kali jumpa. Hari itu jumpa di Pak Papel 88. Saya angkat jempol dua jempol sama Pak Ustadz. Yang saya cari-cari, yang saya inginkan selama ini seperti Pak Ustadz lah, yang membawa kedamaian, kesejukan hati. Seandainya seperti Pak Ustadz di Indonesia ini, semuanya mungkin kita damai, tidak ada apa perselisihan seperti Pak KC dan Pak Yahya Waloni ini. Kalau pendapat saya itu maunya didamaikan aja, tapi untuk yang akan datang tidak lagi sistemnya penghujatan terhadap umat-umat yang lain begitu. Kalau salah kami sebenarnya apa, Pak Ustadz? Sementara kami beribadah cuma sekali seminggu. Dan juga kami kalau di rumah itu beribadah ya paling 2 kali setahun lah paling kuat itu. Kadang-kadang sekali setahun karena bergilir. Ya kalau dilihat dengan apa ya, kami pun bukan pakai toa di masjid. Ya kami kan damai-damai aja. Ya saya mau nanya sedikit aja Pak Ustadz ya. Ya kenapa kok memang gak semua ya umat muslim banyak juga yang bagus. Kenapa Ustadz radikal ini selalu memahami kami ini orang yang tidak berharga begitu? Padahal kami ya perbuatan kami masih sesuai dengan aturan lah ya. Kami enggak ya dibilang ya menyesuaikan, kami menyesuaikan juga di mana-mana. Ya itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Mohon tanggapin sedikit aja. Ya, makasih Pak Aritonang ya. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman ya kan, kepada jemaah, jangan pernah menghakimi, mengejudge, memvonis seseorang dengan standar agama yang dipakainya. Itu saya selalu sampaikan. Ini nggak akan pernah ketemu. Nah, kalau diapakan juga disebarluaskan, diviralkan. Kita mengukur kebenaran itu dengan standar agama yang kita pakai, sementara seseorang itu berbeda keyakinannya dengan kita, ini nggak akan pernah ketemu. Itulah saya sampaikan. Kalau sudah begitu perbedaannya, maka di mana penistaannya? Kalau nanti di sini berbeda, lapor. Yang ini berbeda, paham, lapor. Bagaimana? Artinya kita kan berarti kalau lapor-melapor ini berarti kita kan mengizinkan orang lain itu untuk memaksakan kehendak agamanya kan gitu. Ya, makanya ya udahlah saya bilang kalau ada yang seperti ini saya bilang ada yang bertanya, ada yang buat statement, nggak suka bantah kan gitu kan. Ajak dialog dan diskusi. Kalau memang juga nggak apa gitu kan nggak ada titik temu, diskusi pun dia juga nggak mau datang kan gitu, ya kan Pak Aritonang. Kalau dia nggak datang dalam berdiskusi kan gitu kan, kemudian dia jangan langsung divonis dia yang nggak mau datang tuh pengecut lah, ya kan Pak Yusuf, yang dia apa gitu. Kadang orang tidak datang ke satu diskusi gitu karena kekhawatiran diri gitu ya. Ada kekhawatiran mungkin tidak nyaman, bahkan akan ada bulian kan gitu kan. Itu kan sangat tidak nyaman sekali gitu. Belum dewasa, kan kita di awal sudah bilang, kita belum dewasa banget untuk menerima perbedaan itu. Ketika ada diskusi-diskusi nanti yang meruncing, malah-malah maki-maki jadinya ya Pak Yusuf ya. Iya, benar Pak. Nah, khawatirnya seperti itu, ya udah biarkan aja lah dia berlalu kan begitu. Seperti kehidupan ini tidak semuanya sama, bunga pun setiap bunga itu ada yang beda, ada yang indah bunga itu. Bahkan ada bunga yang namanya juga nggak indah, bunga bangkai loh. Tapi apakah kita bisa menyetop ketidakinginan kita terhadap bunga bangkai itu? Jangan kau tumbuh, kau bau, begitu kita bilang kan gitu. Kan nggak bisa dia tetap tumbuh. Karena dia itu merupakan ya tidak tumbuh kecuali dengan izin Tuhan. Dia bagian daripada rencana Tuhan itu gitu. Untuk tumbuh, untuk beragam, untuk berbeda. Dari rambut saja kita warnanya aja beda, bentuknya beda, kemudian panjangnya beda.
durasi panjang antara rambut satu dengan rambut yang lain aja kalau dipotong, ada yang 1 bulan udah cepat dia tumbuh rambutnya, ada yang berbulan-bulan nggak tumbuh-tumbuh rambutnya. Coba bayangkan. Saya kadang malah dengan perbedaan yang ini ya kan gitu kan. Kalau kita hayati gitu kan, perbedaan antara umat beragama ini. Banyak hal-hal yang kita ambil hikmah lah. Di antaranya kita bisa saling bisa berdiskusi, kita bisa berdialog kan gitu kan. Lama-lama saya yakin dan percaya kita pasti akan dewasa ini. Kita nggak akan mungkin terus-menerus dalam ketidakdewasaan, dan semuanya itu adalah klimaks. Yang susah itu kalau sudah anti klimaks ya Pak Yusuf ya. Kalau anti klimaks itu kan dia udah payah, dia sudah nggak bisa lagi dibilangi, sudah nggak dinasihati juga udah nggak bisa kan gitu kan. Mau menang sendiri, mau egois sendiri gitu kan. Jadi intinya sampaikanlah kebenaran agama masing-masing tanpa harus kita melaporkan siapapun yang menyampaikan pesan itu melalui konteks keimanan masing-masing. Dan kita berdoa sekali gitu. Siapapun yang berkasus hari ini dalam masalah penistaan agama, dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, siapapun itu. Tidak hanya Pak KC ya Pak Yusuf ya. Siapapun itu yang punya masalah penistaan agama, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik. Saya yakin kepolisian kita profesional. Amin. Itu Pak Aritonang, Pak Yusuf. Ya. Jadi oke Pak Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya berdoa semoga seperti Pak Ustadz lahir Ustadz baru. Saya berdoa Pak Ustadz panjang umur, banyak rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, saya minta izin untuk mengakhiri diskusi ini. Ya, silakan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan ucapan terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kita memang benar-benar dianugerahi satu pemikiran yang kontributif untuk bangsa dan negara kita ini. Pasti keperbedaan itu akan terus ada ya Pak Yusuf. Tetapi semangat untuk tetap rukun dan damai antar umat beragama itu tetap harus kita kedepankan. Andai kata di kemudian hari ada nanti yang meruncing lagi kembali, kedepankanlah nilai-nilai kedewasaan itu. Anggap masing-masing namanya di ranah perbedaan, akidah yang berbeda, dengan konsep ketuhanan yang berbeda, silahkan masing-masing berbicara. Di Islam ada Al-Qur'annya, silahkan bicara. Di Alkitab ada konsep ketuhanannya, silahkan bicara. Di Hindu ada, di Buddha ada, semua masing-masing punya konsep ketuhanan. Maka dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebuah ideologi kebangsaan yang bisa menyatukan, bahkan menjadi lem-lem perekat bangsa yang kuat untuk kita. Dan saya mohon maaf ya Bapak Yusuf, apabila dalam penyampaian ini gitu barangkali ada kekeliruan, juga kepada saudara-saudaraku sekalian, tidak ada niat dalam hati kita ini untuk memperbesar atau memperuncing perbedaan yang ada. Kami berdua, Pak Yusuf dan saya, kami ingin tetap Indonesia ini menjadi negara yang Pancasilais, yang berkeadilan, berkemakmuran, dan tetap berdewasa di dalam menerima perbedaan yang ada. Saya rasa itu saja dulu Pak Yusuf. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, shalom Pak. Jadi terima kasih buat semua teman-teman ya. Dan saya juga menyampaikan terima kasih buat Pak Ustadz Miftah yang sudah bermurah hati dengan kehadirannya, yang saya tahu itu harus menghadapi artinya konsekuensi sebagai bentuk pengorbanan untuk kemajuan daripada bangsa Indonesia sendiri, di mana dengan adanya pernyataan-pernyataan beliau maka pasti akan muncul ya penilaian-penilaian yang negatif atau mungkin salah pemahaman
sehingga beliau harus menerima kata-kata atau mungkin hujatan yang seharusnya tidak perlu, tetapi beliau orang yang luar biasa ya. Artinya siap sedikit menderita demi kebangsaan atau demi perdamaian buat kita semua. Oke, teman-teman yang sudah masuk, yang belum bisa berdiskusi, nanti kita ketemu di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.